Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadi sehari Pak Budi ngirimin 2 video ya. Nah, ini video yang kedua. Tadi kan kita sudah ngebahas tentang persamaan gas ideal. Dari mana sih persamaan gas ideal ini datang? Ya dari ketiga hukum ini ya, hukum hukum Gay-Lussac, Charles Gay-Lussac, sama hukum Avogadro. Nah, ngomongin masalah gas ideal. Pak, gas ideal itu apa sih, Pak? Ya, gas ideal itu ideal tuh apa sih? Ideal tuh kalau di bahasa Indonesia mungkin nanti kamu belajar sama Bu Adilah ya. Artinya sempurna, ya enggak? Contoh nih misalnya nih, cewek menilai cowok itu sempurna tuh dari apanya sih gitu ya. Oh ya kalau misalnya satu Pak dia ganteng misalnya. Terus yang kedua dia tajir ya kaya kan misalnya. Yang ketiga dia sehat misalnya badannya nge-gym apa segala macam kan. Fisiknya nggak ngerokok, nggak alkohol misalnya. Yang keempat ibadahnya Pak rajin Pak kayak gitu. Yang kelima begini, yang keenam begini. Pasti masing-masing orang tuh punya kriteria idealnya itu seperti apa, ya kan? Kayak gitu. Nah, masalahnya adalah anak-anak, eee, bener ya, di dunia ini nggak ada yang sempurna, bener kan? Pasti akan ada aja kekurangan ya, kayak gitu. Oh ya oke, dia ganteng tapi duitnya sedikit, misalnya kayak gitu ya. Oke, misalnya dia, apa namanya, mmm, ganteng iya, kaya iya, tapi kaku ya. Nggak humoris, nggak bisa nyairin suasana gitu. Pasti ada aja ya, ada aja kekurangan. Itu namanya manusia tuh nggak sempurna ya. Nah, sama anak-anak, jangankan manusia aja yang sudah sempurna nih ya, punya hidung, punya mata, punya otak gitu kan ya, masih ada aja kekurangannya, apalagi sebuah gas ya. Nah, jadi ketika kita ngomongin gas ideal, kita ini adalah kita lagi ngomongin syarat gas yang sempurna tuh seperti apa. Karena nanti pada kenyataannya gas itu nggak semuanya nggak ada gas yang nggak ada yang namanya gas ideal tuh nggak ada. Adanya gas yang mendekati ideal. Ya sama ya kayak misalkan, saya tuh, cinta banget sama si A gitu ya, tapi kan si A itu pasti punya kekurangan, tapi yang paling ideal menurut dia tuh si A, begitu ya. Nah sama gitu ya, nah jadi ketika kita ngomongin gas, tidak ada yang namanya gas yang ideal banget tuh nggak ada gitu ya. Oke, tapi pasti ada kekurangannya, adanya gas yang mendekati ideal ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin gas ideal tuh, syaratnya apa sih Pak? Yang pertama, molekul gas itu tidak memiliki yang namanya volume. Jadi kalau misalnya tadi bulatan-bulatan, apa sih namanya, bulatan-bulatannya itu tuh molekul-molekulnya itu tidak memiliki yang namanya volume ya, atau volume sangat kecil sehingga bisa kita abaikan. Jadi ini dia tidak ada volume atau sangat kecil sehingga bisa kita abaikan sama kita ya. Nah, yang kedua, tidak ada interaksi antar molekul gas gitu. Jadi contohnya misalnya ketika Bapak misalnya ada suatu ini ya, ini misalnya gas oksigen nih, ini molekul gas oksigen yang bulat ya, sama molekul gas nitrogen gitu ya. Nah, ini menurut, mereka tuh tidak ada ketika ketemu itu nggak ada interaksi. Jadi nggak ada yang namanya gaya van der Waals sama sekali, nggak ada yang namanya gaya dipol-dipol, nggak ada yang namanya gaya London, nggak ada yang namanya gaya apapun. Ini kan menentang apa yang udah Pak Budi ajarin kan, yang namanya, sebuah molekul baik polar, polar-polar, nonpolar itu pasti memiliki interaksi, ya nggak ada gaya London, polar sama nonpolar aja ada interaksinya, ada yang namanya gaya dipol-dipol terimbas disebutnya ya, kayak gitu ya. Oke, makanya nggak ada ya yang benar-benar sempurna sesuai kemauan dia tuh nggak ada gitu ya. Nah, yang ketiga itu mengalami namanya tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna itu apa sih, Pak? Contoh misalnya nih ya, misalnya Bapak punya molekul A gitu ya, sama molekul B. Ini Bapak, ngomonginnya misalnya jangan molekul deh, bola dulu misalnya ya, bola dulu nih misalnya nih, bola biliar. Kan bola biliar tuh kan sering bertumbukan, ya nggak? Berjalan nih dengan kecepatan, yang ini kecepatannya 10 meter per sekon, yang ini juga kecepatannya 10 meter per sekon. Bergerak dengan arah berlawanan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ketika nanti dia sudah bertabrakan, ya enggak, tek gitu ya. Nah, yang dimaksud lenting ya, itu memantul. Artinya apa? Nanti si A itu akan memantul ke kiri, yang tadinya bergerak ke kanan jadi ke kiri, si B akan memantul ke kanan ya. A, B. Jadi berlawanan arah ya. Kebayang nggak? Jadi mereka datang dari arah yang berlawanan, tek gitu ya, ketemu. Nah, dia memantul. Si A balik ke kiri, si B balik ke kanan. Dengan
kecepatan yang sama. Jadi kalau dia datang dengan kecepatan 10, ya maka ini juga ada kecepatan 10. Nah, ini juga memantul juga dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, Pak, kenapa sih Pak kok bisa sama gitu ya 10-10? Artinya tumbukan lenting sempurna itu dia tidak menghilangkan energi sama sekali kayak gitu ya. Tidak ada energi yang hilang. Jadi ketika dia datang 10-10 memantul pun juga dengan kecepatan yang sama. Nah, ini susah banget ya kalau misalnya sampai ada kasus yang seperti ini, tumbukan lenting sempurna gitu loh. Pasti kan yang udah-udah kalau kita main biliar, kalau nggak mereka ke bawah, yang nggak berjalan bersamaan, atau memantul tapi lebih pelan, kayak gitu kan, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Itu disebutnya tumbukan lenting sempurna. Nanti sama guru fisika kamu belajar deh ya, nanti ketika kelas 11 ya. Ada namanya impuls dan momentum ya, seperti itu. Nah, yang keempat, ya kalau dia mau dikatakan ideal, maka dia harus memenuhi persamaan ini apa? PV sama dengan apa? nRT, seperti itu ya. Nah, yang mau Bapak ini adalah, Pak, kalau ada 2 keadaan gimana, Pak? Maksudnya 2 keadaan tuh gimana sih? Contoh misalnya nih, tekanannya Bapak rubah dari tekanannya 3 atmosfer jadi 5 atmosfer contohnya. Berarti kan ada P1, ada P2, bener nggak? Ada 2 keadaan ya. V-nya Bapak rubah, V1-nya misalnya 2 liter, V2-nya misalnya jadi 3 liter. Oh, berubah tuh, ada 2 keadaan juga, ya. Mol juga berubah, misalnya mol yang pertama 0,5 mol, mol yang keduanya adalah 1 mol, contoh ya misalnya ya, kayak gitu. Suhu juga misalnya suhu pertamanya 300 Kelvin, suhu keduanya misalnya jadi 400 Kelvin, kayak gitu. Ya, jadi artinya 2 keadaan itu tuh ada keadaan pertama, ada keadaan kedua, keadaan yang awal-awalnya sama keadaan yang sudah kita rubah ya sama kita ya. Nah, satu-satunya yang tidak akan bisa berubah itu adalah R, karena R itu konstanta. Selalu nilainya itu adalah 0,082, benar nggak? Artinya di sini kalau misalnya Bapak pindah ruas sama Bapak, R itu sama dengan PV, benar nggak? Per NT, benar ya? Ini pindah ruas doang nih, kayak gitu ya kan. Nah, karena R-nya nggak berubah, artinya R di keadaan satu sama dengan R di keadaan yang kedua. Jadi ini kalau misalnya kita iniin sama kita, P1 dikali V1 dibagi N1 dikali T1, bener nggak? Ya kan, ini dari sini ya. Oke, nah maka ini juga P2 dikali V2 dibagi N2 dikali T2. Nah, ini adalah persamaan matematikanya kalau misalkan kita mau punya 2 keadaan ya, seperti itu. Contoh nih, misalnya nih, sebuah balon helium diterbangkan dengan volume 0,55 liter di atas laut yang memiliki tekanan udara 1 atm. Ya, ini 0,55 liter ya volumenya dan tekanan udaranya itu 1 atm dan mampu terbang sejauh 6,5 kilometer di udara. Ketika tekanan udaranya turun jadi 0,4 atm, ya pasti turun ya, karena kalau semakin ke atas kita semakin turun tekanan udaranya. Berapa volume gasnya kayak gitu. Berarti kan di sini kita fokus ke 2 hal nih, volume sama apa namanya, tekanan, benar nggak? Ya, jadi di sini kita fokusnya itu ke tekanan sama volume. Nah, karena ini nggak disinggung, ini kita anggap tetap nggak berubah ya. Maka kita cukup ke sini aja. Nah, P1 V1, P2 V2 ya. Berarti di sini kita punya persamaan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Jadi ini empat-empatnya variabel ini nggak bakal selalu disinggung ya. Kan kita punya 4 variabel, tekanan, volume, mol, suhu. Nah, biasanya ntar yang disinggung tuh kalau nggak 2, 3 gitu ya. Jarang banget ada yang nyinggung empat-empatnya. Tapi ya udah, kalau misalnya yang mol sama suhu nggak disinggung-singgung, ya sudah berarti kita anggap aja nih mereka tetap gitu ya. Kan kalau tetap bisa dicoret. Ya kan? Misalnya 0,5 misalnya nih. Ini juga 0,5. Bisa dicoret kan 0,5 sama 0,5 kan? Kayak gitu ya. Oke, sip. Berarti tekanan satunya itu adalah 1 atmosfer dikali V1-nya adalah 0,55 awalnya nih ya. Tekanan keduanya setelah dia berubah ya kan jadi 0,4 atmosfer ya. V2-nya tuh berapa begitu kan? Maka nanti V2-nya itu tinggal 0,55 ya enggak dibagi sama 0,4.
Ya, berapa nanti hasilnya ya, 1, berapa tuh pasti hasilnya. Paham ya sampai sini ya? Oke, sip. Dah, kalau paham nanti ini Pak Budi punya latihan soal, silakan kamu screenshot sama kamu 2 soal, dikerjakan ya, berdasarkan yang ini. Oke, persamaan ini. Paham ya? Oke, nah terakhir anak-anak, ada yang namanya hukum Dalton. Nah, jadi hukum Dalton ini, kita baca dulu deh hukumnya ya. Tekanan total dari campuran suatu gas itu merupakan jumlah dari tekanan parsial masing-masing gas. Maksudnya apa sih Pak? Di sini ada beberapa hal yang kita nggak ngerti nih. Saya nggak ngerti nih Pak dengan baca hukum ini. Nah, pertama, hukum Dalton ini kita ngomongin berarti lebih dari satu gas, ya. Lebih dari satu gas. Contoh misalnya 2 gas deh, oksigen sama nitrogen, kayak gitu ya. Nah, terus ini gasnya tuh dicampur. Jadi kita ngomongin tentang yang namanya campuran gas, kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Contoh misalnya nih ya, di sini Bapak punya ini P1, ini P2. Gitu ya. Ini P1. P1-nya itu misalnya gas pertama adalah gas ya oksigen aja deh yang gampang ya. Mana sih kok jadi begini? Kok mana sih? Nah, ini P1 nih oksigen. Ya, ini O2. P1 ya. Ini P1. Kayak begitu. Ini yang warna merah ini P2, tekanan yang kedua, tekanannya nitrogen contohnya ya. Nah, maka ketika combine ya, ketika kita campur sama kita, nah maka di sini tekanannya menjadi tekanan total, P total, PT ya. Sama dengan tekanan yang pertama ditambah sama tekanan yang kedua. Tekanan oksigen ditambah sama tekanan nitrogen, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi anak-anak kalau misalnya di sini Pak Budi punya gas ya, misalnya gasnya gas A, gas B, sama gas C gitu ya. Kayak gitu. Ini gas A, ini gas B, ini gas C. Kayak gitu ya. Nah, nanti kan ternyata nih ada barometer ya, ada alat buat ngukur tekanannya mereka berapa. Ternyata tekanannya misalnya 5 atmosfer ya, tekanannya adalah 5 atmosfer. Nah, 5 atmosfer ini punya siapa? Ya ini punya tiga-tiganya. Dengan kata lain, ini adalah P total gitu ya. Nah, P total itu berarti ada tekanannya si A ya, tekanannya si A kayak gitu kan, ditambah dengan tekanannya si B, ditambah dengan tekanannya si C. Jadi tekanan masing-masing dari gas tersebut ya. Tekanan masing-masing dari gas ini disebutnya adalah tekanan parsial disebutnya ya. Maka di sini ada kata-kata tekanan parsial ya. Tuh, jadi tekanan total itu jumlah dari yang namanya tekanan parsial. Tekanan parsialnya A, tekanan parsialnya B, tekanan parsialnya C, kayak gitu. Nah, hukum Daltonnya di mana Pak? Hukum Daltonnya itu ada hubungan antara tekanannya si A sama tekanan total. Jadi misalkan Pak 5 atmosfer itu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Bisa jadi kan 1, 2, 2 misalnya, atau 2, 2, 1 gitu kan ya. Nah, maka hubungannya adalah kalau kita mau mencari tekanannya si A, caranya adalah tekanan totalnya itu kita kalikan sama yang namanya fraksi mol A. Begitupun kalau kita mau nyari tekanannya B. Tekanan B itu adalah tekanan total dikali sama fraksi molnya si B. Tekanan C itu adalah tekanan total kita kalikan sama fraksi molnya si C. Gini ya, ini untuk mencari tekanannya si A, tekanan B, tekanan C. Masih ingat nggak fraksi mol itu apa? Misalnya fraksi mol A itu adalah ya molnya A dibagi sama mol seluruhnya. Ya berarti di sini ada A, ada B, sama ada C. Seperti itu. Ngerti ya sampai sini ya. Kalau mau nyari fraksi mol B ya tinggal ganti. Yang atasnya jadi NB ya, dibagi sama seluruhnya ya. Jadi kalau misalnya mau nyari fraksi molnya B, ya atasnya tinggal ganti sama NB dibagi, bisa nggak ini kita ini ya. Nah, kita duplikat sama kita. Nah, kayak begini ya. Kalau mau nyari fraksi molnya C bagaimana Pak? Ya udah tinggal MC molnya C dibagi sama mol seluruhnya. Makanya kita sebelum
kesini kita udah belajar tuh fraksi mol ya, konsentrasi larutan ya, ada kemolaran, ada kemolalan, ada fraksi mol. Seperti itu. Paham ya anak-anak sampai sini ya? Oke, nah contoh misalnya nih. Suatu campuran gas mengandung 4,46 mol neon, 0,74 mol argon, dan 2,15 mol Xe xenon ya. Hitunglah tekanan parsial dari masing-masing gas apabila tekanan totalnya adalah 2 atmosfer. Ini apa nih tekanan totalnya ya, P total. Jadi kalau kita mau suruh ngitung tekanan parsial, contoh misalnya kita mau tekanannya si Ne, ya berarti tekanan total dikali sama fraksi molnya si kayak gitu. Bener nggak? Ini hukum Dalton seperti ini. Ya berarti tekanan total dikali sama molnya Ne dibagi sama mol seluruhnya. Di situ ada apa aja? Ya campurannya ada neon, ya enggak? Ditambah sama argon, ditambah sama Xe. Dah, tinggal kamu masukin angka-angkanya semuanya tuh udah ada semua. Begitupun ketika nanti kamu mau mencari tekanannya si Ar sama tekanannya si Xe. Seperti itu. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke deh, sip. Silakan nanti selamat mengerjakan. Nanti ini filenya Bapak share sama Bapak ya. Nah, kamu kerjakan latihannya 2 soal ya. Jadi ada berapa latihan tuh? Pokoknya semua ini di screenshot. Semua latihan-latihan tolong dikerjakan ya. Gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Selamat belajar. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Bapak kirimkan hari Rabu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.